Jangan lupa like, subscribe, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Allahumma lakal hamda. La ilaha illa anta, ya nan ya manan ya badi as-samawati wal ardh. Ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wahdina subulas salam wa najina minadz dzulumati ilan nur wa jannibna fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dzurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Alhamdulillah wa filah yang sama-sama mengharap ridha Allah. Malam ini insya Allah kita akan bahas tentang khotir atau khawatir. Jadi apa itu khotir atau khawatir ini adalah lintasan pikiran, lintasan hati. Jadi khotir ini bahasa Arab, khawatir juga bahasa Arab. Jadi tapi orang Indonesia udah biasa mendengar kata-kata khawatir. Jadi khawatir ini sebenarnya dari khawatir. Khawatir ini bahasa Arab. Jadi aslinya khawatir ini adalah lintasan hati, lintasan pikiran. Jadi lintasan hati, lintasan pikiran ini bisa berbahaya, bisa juga bermanfaat. Jadi bisa mendatangkan manfaat, bisa mendatangkan mudarat. Jadi jika tidak hati-hati kita mengendalikan khotir atau khawatir ini, maka bisa mengakibatkan seorang ini sakit. Bahkan di dalam sihir tafrik ini, khotir atau khawatir inilah yang dikendalikan oleh jin-jin para goilan ini. Jadi ketika seorang ini kena sihir, udah lama sembuh, setelah beberapa bulan atau mungkin 2 bulan tiba-tiba sakit lagi, berawal lebih banyak, insya Allah lebih banyak awalnya berawal dari khotir atau khawatir itu tadi. Jadi khotir itu tadi apa? Khotir bisikan-bisikan hati atau lintasan pikiran atau lintasan hati. Jadi dalam kitabnya Syekh Abdul Qadir Jalani mengatakan khotir ini terbagi menjadi 6. Dan nanti masing-masing juga akan terbagi beberapa juga. Jadi khotir yang pertama adalah khotir an-nafs, yaitu bisikan nafsu atau lintasan nafsu. Jadi yang pertama apa? Khotir an-nafs. Jadi bisikan nafsu. Jadi nafsu ini nanti terbagi-bagi juga, nanti dalam pembahasan berikutnya nafsu terbagi-bagi. Jadi nafsu ini juga diperlukan manusia. Dan khotir inilah yang dikendarai setan ini kadang-kadang lewat khotir tadi. Khotir an-nafs, bisikan nafsu. Yang kedua khotir asyaiton atau bisikan setan. Yang ketiga khotir ar-ruh, bisikan ruh atau jiwa. Yang keempat khotir al-malak atau bisikan malaikat. Yang kelima khotir al-aql atau lintasan hati, lintasan pikiran. Yang keenam khotir al-yakin atau lintasan keyakinan atau bisikan-bisikan keyakinan. Jadi termasuk bisikan keyakinan ini, lintasan keyakinan ini bisa karena banyak hal, karena pengalaman latar belakang pendidikan, latar belakang budaya, latar belakang keluarga, dari adat mana, atau masyarakat, atau kebiasaan organisasi. Jadi ketika seorang ini berbicara mental block
Ya, mental block ini apa? Mental block, halangan-halangan mental. Jadi maksudnya ketika seorang ini sakit berlama-lama kok nggak sembuh-sembuh. Jadi kadangkala seringkali Ustadz ini ruqyah yang ke-53. Jadi sampai dihitung 53. Jadi kenapa nggak sembuh-sembuh sampai Ustadz ke-53? Ada juga yang mengatakan Ustadz ini yang ke-25. Jadi pengobatan udah ke-25. Loh, udah pernah ruqyah syariah? Pernah, 2 kali. Ustadznya beda. Jadi coba kita bahas tentang bagaimana peran khotir ini. Ya, insya Allah khotir ini kalau dibahas, jadi 6 jenis khotir tadi kalau dibahas itu akan dalam sekali, akan lama nanti. Jadi akan jauh. Namun insya Allah malam ini kita akan bahas tentang khotir yang ke-5 dulu. Khotir al-akal, atau lintasan akal atau lintasan pikiran. Atau bagaimana untuk menghidupkan khotir al-akal. Jadi menghidupkan lintasan pikiran. Jadi tadi pembagian khotir menurut menurut Syekh Abdul Qadir Jalani. Bagaimana dengan Syekh Muhammad Mutawali As-Sa'rawi dalam kitabnya juga Al-Khawatir. Jadi tentang kekuatan khawatir atau khotir ini dibahas ulama-ulama dulu itu sering. Jadi perannya bisa positif, bisa negatif. Jadi dalam kitabnya Al-Khawatir karya Syekh Muhammad Mutawali As-Sa'rawi mengatakan bahwasanya pikiran adalah alat ukur yang digunakan manusia. Jadi pikiran ini, akal adalah alat ukur yang digunakan manusia untuk memilih sesuatu yang dianggap lebih baik dan lebih menjamin masa depan diri dan keluarganya. Jadi akal ini juga yang membedakan manusia dengan hewan. Jadi akal juga yang membedakan antara manusia dengan tumbuh-tumbuhan. Juga yang membedakan manusia dengan benda mati. Jadi karena kalau dalam Al-Quran kan banyak disebutkan orang-orang yang berpikir, orang-orang yang berakal. Nanti dalam pertemuan berikutnya kita bahas. Jadi bagaimana berpikir manusia ini yang membedakan mana yang bermanfaat, tidak bermanfaat, mana yang halal, mana yang haram, mana baik, mana buruk. Dan derajat seseorang ini juga ditentukan oleh akal. Jadi satu khotir yang malam ini kita bahas tentang bisikan akal. Jadi bisikan lintasan pikiran atau lintasan akal itu bisa baik, bisa buruk. Bisa baik, bisa buruk. Karena pikiranlah yang mendorong setiap perbuatan dan dampaknya. Jadi pikiran ini bisa menentukan kondisi kejiwaan seseorang. Jadi jiwa itu sendiri bisa tergoncang karena pikirannya. Jadi makanya orang kalau kebanyakan pikiran kadang-kadang bisa sakit jiwa. Jadi terus kemudian karena pikiran juga seorang ini bisa mempengaruhi kondisi tubuh seseorang. Jadi nggak jarang ketika seorang ini banyak pikiran, misalnya apa? Banyak hutang, Masya Allah, atau sedang berselisih dengan anaknya, atau berselisih dengan istrinya, atau dengan suaminya, karena kebanyakan pikiran. Atau mungkin berselisih dengan temannya, teman sekerjanya. Ini bisa sangat mempengaruhi kondisi tubuh seorang, bisa sakit-sakitan. Terus kemudian karena akal juga, karena pikiran inilah menentukan kepribadian dan berbagai rasa. Jadi ini sangat berpengaruh. Jadi dari khotir ini sendiri, Masya Allah, menurut ilmuwan barat pun bagaimana? Menurut ilmuwan barat, misalnya Jack Canfield dan Mark Victor Hansen, mereka mengatakan setiap hari manusia ini menghadapi lebih dari 60.000 pikiran.
Jadi menurut pakar barat pun juga pikiran manusia ini lintasan-lintasan sampai 60.000 pikiran. Jadi bagaimana 60.000 ini? Contoh, malam ini ada teman kita yang niat dari tadi pagi untuk datang di majelis kita. Tahu-tahu ada acara TV yang bagus sehingga nggak jadi. Itu kan karena apa? Pikiran-pikiran, lintasan pikiran. Terus atau mungkin ada teman yang dari kemarin sudah janji mau datang, ada temannya datang. Terus ngobrol-ngobrol, pikirannya berubah lagi. Makanya pakar barat pun mengatakan 60.000. Jadi pikiran ini juga istilahnya bisa jadi pagi pikiran kita A, di sore B, di malam hari C. Bisa jadi. Bahkan seorang ada yang pikirannya ketika orang, apalagi kalau kena gangguan sihir, Masya Allah, bisa jadi dalam 1 jam pikiran bisa A, B, C, D, E, F, G, F, G, H, I, J, balik ke A lagi, bingung. Kan begitu. Jadi seringkali pikiran. Jadi bagaimana dalam agama ini mengatur khawatir al-aql atau lintasan pikiran ini bagaimana diarahkan. Jadi diarahkan atau dikendalikan. Jadi bagaimana itu dikendalikan pikiran kita yang negatif. Bahkan pakar barat pun pada sekitar tahun 1986 mengadakan penelitian Fakultas Kedokteran di San Francisco, menyebutkan bahwa lebih dari 80% pikiran manusia bersifat negatif. Jadi 80% dari tadi berapa? 60.000 lintasan pikiran. Jadi lintasan pikiran ini kalau 80%-nya ya bisa dikatakan 48.000 lintasan pikiran negatif. Jadi maksudnya gimana? Contoh, misalnya ketika seseorang ini, contoh ketika kita punya anak kita ini minta uang, misalnya Abi minta uang untuk bayar sekolah, maka kita ini begitu dapat suatu masalah lintasan, bayar anak sekolah. Tapi lintasan pikiran tidak mungkin satu. Bisa jadi lintasan pertama misalnya, mau bayar listrik, atau mungkin mau beli barang A atau barang B, atau mau mengembangkan bisnis, atau mungkin belum ada uang. Jadi ini contoh seperti itu aja sudah berapa lintasan gitu loh. Apalagi dalam sehari taruhlah yang harus dibayar ini 10. Misalnya 10 pemasukan dan yang dibayar 10 pengeluaran. Ini dalam hidup ini lintasan pikiran ini nggak semudah itu. Jadi tadi 10 pemasukan untuk memikirkan 10 pengeluaran. Tapi Allah ini kuasa Allah juga. Inilah khawatir lintasan hati, lintasan pikiran. Yang mana 10 pemasukan dan 10 pengeluaran ini bukan berarti bagi manusia nilainya 10 enggak 10. Bisa jadi khotirnya bisa ratusan. Betul enggak? Bisa ratusan. Karena kita masuk dari 10 pendapatan, pengeluaran 10 pengeluaran yang harus dikeluarin. Bisa jadi lintasan pertama, dibayar 5 aja. Yang 5 disimpan dulu. Bisa jadi dibayar 9 aja, yang 1 disimpan. Atau dibayar 8 aja, bisa macam-macam. Atau mungkin bisa jadi nggak usah dibayar dah. Atau bisa jadi tiba-tiba ada orang lain lagi. Telepon. Ustadz, ada uang enggak lah? Ini kan jadi lintasan ini banyak. Kembali lagi kepada hubungannya dengan orang yang kena sihir. Seringkali ini bukan hal yang remeh. Jadi orang kena sihir, bahkan tadi pun di WA, Ustadz, seharian ini, bahkan sudah beberapa hari ini dia bilang, pikiran saya kemana-mana. Jadi maksudnya dalam pasien tadi pikiran kemana-mana adalah khawatir al-aql tadi, lintasan pikiran itu tadi kemana-mana. Gitu.